Indonesia saat ini sedang berada di titik krisis, sebuah babak sejarah yang dipenuhi amarah rakyat, di mana demonstrasi besar yang awalnya sekadar menolak tunjangan fantastis anggota DPR sebesar puluhan juta rupiah per bulan berubah menjadi gelombang kemarahan yang semakin membesar, terlebih setelah insiden tragis meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan dalam bentrokan dengan aparat. Dan dari titik itulah api protes menyebar luas hingga menelan korban, merusak fasilitas publik, serta menjadikan rumah-rumah pejabat DPR dan menteri sasaran penjarahan. Sementara Presiden Prabowo Subianto, yang awalnya dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri terpaksa membatalkannya dan langsung memanggil seluruh menteri, pimpinan partai, hingga tokoh agama ke istana untuk merumuskan jalan keluar. Sebelum situasi semakin tak terkendali, aksi protes yang semula terkendali berubah menjadi lautan amarah ketika rakyat yang sudah lama tertekan oleh biaya hidup tinggi merasa dilecehkan oleh kebijakan tunjangan DPR yang jauh melampaui standar penghasilan masyarakat biasa. Sehingga kemarahan itu semakin membesar saat berita tersebar bahwa seorang rakyat kecil, seorang pengemudi ojek online, meregang nyawa dalam bentrokan. Dan dari situlah massa mulai kehilangan kesabaran. Mereka menyerbu jalanan, menyalakan kembang api sebagai tanda serangan, dan rumah-rumah pejabat seperti milik Ahmad Saroni, Buya Kuya, Eko Patrio hingga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan. Sebuah gambaran nyata tentang bagaimana ketidakadilan sosial bisa berubah menjadi badai yang sulit dikendalikan. Presiden Prabowo yang sadar betul bahwa gelombang ini bisa meruntuhkan stabilitas nasional memilih untuk turun tangan langsung, membatalkan kunjungan kerja ke luar negeri, memanggil semua pimpinan partai, serta mengundang tokoh agama ke istana. Kemudian mengumumkan keputusan besar yang jarang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yakni mencabut tunjangan hunian DPR, serta membekukan perjalanan kerja luar negeri para anggota dewan, sambil memerintahkan aparat untuk menindak tegas saksi yang melanggar hukum. Langkah yang bagi sebagian rakyat dianggap sebagai kemenangan kecil namun juga memperlihatkan bahwa pemerintah kini berada di bawah tekanan kuat untuk benar-benar mendengar suara rakyat. Namun jika ditarik lebih dalam, persoalan yang ada bukan hanya soal tunjangan atau perjalanan kerja, melainkan ketidakadilan sosial yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun, sebuah jurang antara kehidupan elit yang bergelimang fasilitas dan kehidupan rakyat biasa yang harus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Dan ketika rakyat melihat bahwa wakil yang seharusnya menjadi corong aspirasi justru hidup dalam privilese, maka kepercayaan pun runtuh. Dan meski Presiden mengambil langkah cepat, organisasi HAM internasional memperingatkan agar negara jangan sampai menggunakan bahasa represif seperti makar dan terorisme untuk membungkam rakyat. Sebab hal itu hanya akan memperburuk keadaan dan membuat luka sosial semakin sulit disembuhkan. Jika DPR ingin kembali mendapatkan kepercayaan rakyat, maka langkah yang harus dilakukan bukan sekadar mencabut tunjangan, melainkan membuka ruang dialog dengan mahasiswa, buruh, dan perwakilan rakyat, membentuk sistem audit terbuka agar penggunaan dana negara bisa dipantau masyarakat, menetapkan aturan ketat tentang perjalanan dinas dan fasilitas, serta menjadikan jabatan sebagai amanah bukan simbol kemewahan. Karena hanya dengan cara itu DPR bisa meredam amarah rakyat, menjaga kondusivitas, dan mengubah citra dari yang selama ini dipandang sebagai simbol keserakahan menjadi kembali sebagai rumah aspirasi rakyat. Pada akhirnya, apa yang terjadi hari ini adalah cermin retak yang memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan antara rakyat dan wakilnya. Sebuah kisah yang akan selalu diingat bahwa ketika keadilan diabaikan, rakyat akan mencari jalannya sendiri, meski dengan cara yang penuh luka. Dan jika para pemimpin masih gagal merangkul aspirasi, maka sejarah akan mencatat kita bukan sebagai bangsa yang berdiri bersama, tetapi sebagai bangsa yang saling menjatuhkan. Maka mari kita belajar dari luka ini. Mari kita jadikan tragedi sebagai awal kebangkitan, agar suatu hari nanti anak cucu kita tak lagi mewarisi negeri yang retak oleh ketidakadilan, melainkan negeri yang kokoh karena kesetaraan, keadilan, dan keberanian untuk memperbaiki diri.